Nikah ada 5 hukumnya. Bisa jadi wajib bagi orang yang udah nggak tahan syahwatnya. Jika ia tinggalkan perkara nikah, maka dia jatuh ke lubang zina. Ini wajib nih yang begini. Syahwatnya gede, asal nggak boleh ngelihat yang mulus dikit, setrumannya udah kenceng aja. Yang begini nih buru-buru dah jorogin, buru-buru jorogin. Karena apa? Takut kuda aja jembat ntar lagi. Ini yang begini wajib hukumnya. Kalau seandainya dia mampu, wajib hukumnya yang begini. Sunnah, nikah berhukum hukum sunnah. Seandainya apa? Seandainya dia mampu menjaga syahwat, tapi dia memiliki kemampuan, tapi dia bisa kalau tidak nikah nggak jatuh ke zina. Ini sunnah hukumnya. Sunnah mubah hukumnya. Nggak punya modal, nggak punya duit, tapi punya kepengenan. Nggak punya duit tapi punya kepengenan, cuman dia bisa juga nahan syahwat. Ini hukumnya mubah. Dan bisa haram hukum nikah bagi siapa? Mereka yang ingin nikah tujuannya untuk ngecerai-ceraiin 2 hari 3 hari setelah nikah. Dianggap nih kalau nikah mut'ah, nikah kontrak kan nggak boleh. Kalau gitu gua nikahin nikah bener, cuman ntar kalau udah seminggu gue tinggalin, udah tahu rasanya bagaimana kayak. Nah ini kalau ada orang laki-laki niat nikah, kemudian dapat seminggu, dia udah punya perencanaan sebelum nikah, kalau udah seminggu ntar gue ceraiin, haram nih nikah yang begini bu. Kesian kaum wanita jadi korban. Kesian nggak? Kesian nggak? Nah ini haram yang begini, mencoba tes drive doang. Tes drive asal cobain doang udah, ntar dalam hatinya gue ceraiin nanti. Nah ini namanya niatnya untuk menyakiti hati orang. Ini yang begini nih nikahnya hukumnya. Ini ngapa gue ngomongin nikah sore-sore ya? Kalau kita ya, ada perintah dari Nabi, maka kita ngelakuinnya semampu kita. Semampu kita. Sunnah. Bagi yang mampu tahajud puluhan rakaat, silakan mampu tahajud. Bagi yang enggak, saya nggak mampu tahajud, nggak mampu duha, saya mampunya puasa, bagus. Saya nggak mampu puasa, nggak mampu tahajud, nggak mampu duha, nggak mampu pekerjaan ibadah sunnah yang lainnya, ya senyum aja, senyum aja pokoknya. Senyum juga bu, senyum ibadah. Yang penting ada lawan senyumnya. Nah, kalau senyum sendiri-sendiri itu bukan ibadah. Gila itu namanya. Yang penting ada lawan senyumnya. Tabassumuka fi wajhi akhika. Jangan diremehin gara-gara kita bersenyum kepada orang ini bisa menjadikan lantaran pintu masuk ke dalam surganya Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa wajhaka bitalqi. Jangan pernah kita remehin suatu perbuatan yang ma'ruf sedikit pun, karena bisa jadi itu menjadi jembatan kita masuk ke dalam surga. Kenal Imam Abi Daud? Kenal nggak Imam Abi Daud? Punya kitab namanya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ini ulama, kiai, karangannya banyak. Tulisan hadisnya menjadi kitab yang termasuk kitab mu'tabarah. Tapi jangan dikira dia masuk ilmu gara-gara ilmu, bukan. Masuk surga gara-gara ilmu, bukan. Dia masuk surga gara-gara rajin sujud, bukan. Dia dimuliakan Allah di akhirat gara-gara, bukan. Puasa sunnah, bukan. Ternyata ketika meninggal dunia, beliau ini dimimpikan oleh sahabat-sahabatnya. Gimana keadaan antum di sana? Saya alhamdulillah dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di surga yang mulia. Kok bisa masuk surga yang mulia bersama para nabi? Nah ini, saya dulu itu pernah naik kapal laut. Begitu saya naik kapal laut, saya berserta kawan-kawan saya di tengah-tengah lautan. Ini saya dengar ada di pojokan orang yang lagi
bersin, bangkis gimana bangkis? Ada yang suaranya Hasyim, ada yang nggak ada suaranya. Bangkislah, bersin pokoknya. Begitu saya dengar orang bersin, dia ngucapin alhamdulillah. Ini orang yang di atas perahu yang lain lagi bangkis ngucapin alhamdulillah. Buru-buru dia turun dari kapal laut yang dia tumpangin itu, kemudian dia nyewa kapal lain buat ngejar, untuk ngejawab orang yang bangkis tuh. Apa jawaban orang bangkis? Yarhamukal Allah. Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamillah. Terus yang dengerin lagi yang bangkis jawabnya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yang dengerin lagi jawabnya ya sudahlah. Begitu didengar, dia langsung nyewa kapal 2 dirham saat itu. Ya, 2 dirham. 1 dirham 2,7 gram. 1 dirham 2,7 gram. Kalau 2 dirham berarti Pak, berapa kira? 5,4. Berapa duit? Ketahuan lu, bini lu jarang dibeliin emas ya. Sekian dah pokoknya. Dia berangkat nih, nyewa nih di tengah, padahal udah kapalnya udah di tengah-tengah itu. Dia sewa, dia berhentiin kapal yang lain untuk mengejar orang yang lagi bangkis dan ngucapin alhamdulillah, dan niatnya cuman mau jawab yarhamkallah. Udah itu doang. Nyewa kapal, balik lagi ke kapal dia yang semula. Udah dia balik lagi karena dia mendengar. Nah, dalam mimpi kawan-kawannya dia jawab, inilah penyebab saya dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajat saya di surga yang terbaik oleh Allah, gara-gara saya cuman jawab bangkisnya. Nah, ini pulang dari sini cari tetangga yang bangkis. Kalau dia bangkis, lu gedor aja pintunya. Melihat dulu ada lakinya apa enggak. Ya, ini cuman jawab seperti ini. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Imam Ghazali sahib Ihya yang punya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu bilang begini, ketika dimimpikan juga udah meninggal dunia, bagaimana keadaan antum di sana? Kata Imam Ghazali, saya dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Antum seorang ulama, antum seorang rektor. Imam Ghazali itu dulu rektor Universitas An-Nizamiyah, tapi rektor yang mengundurkan diri dari kerektoran itu Imam Ghazali. Kenapa? Karena beliau pikir kalau hidupnya begini-begini aja, saya ngantor pulang nih, kayaknya nggak ada faedahnya hidup saya nih, kurang faedah. Dia punya hati kerentak begitu. Akhirnya apa? Dia menyendiri, ngajuin mundur dari rektor An-Nizamiyah ke gunung, betapa di gunung, uzlah di gunung, ya, kemudian berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karyanya banyak dalam fikih, ya, banyak dalam hadis, banyak, kemudian dalam tasawuf apalagi. Beliau ini ketika sudah meninggal dunia, kawan-kawannya juga mimpi. Kenapa ente dimuliain sama Allah di surga? Kata Imam Ghazali, dulu waktu saya belajar ini ada laler jatuh ke tempat tinta saya. Ini kan orang dulu kalau mau nulis itu apa? Ya ada tinta, terus pakai ini dicelupin gitu ya. Pen, apa tuh namanya tuh? Nah, inilah waktu dia mau menyelupin penanya, ada laler mampir hinggap di situ. Dia mau getak, kagak enak. Dia mau usir, kagak enak nih. Waduh, ini laler kesian juga nih. Mungkin dia capek kali muter-muter ini, nyari minum nggak ada, dia minum di tintanya Imam Ghazali. Dibiarin sampai selesai. Dia juga mikir, sekuat-kuatnya laler minum tinta berapa lama sih? Begitu hinggap sendiri itu laler, keluar lagi itu laler, dibiarin atas biaran ini nih. Imam Ghazali dia bilang sama teman-temannya yang mimpiin dia saat sudah meninggal dunia, inilah penyebab Allah muliakan saya di surganya dan Allah tinggikan derajat saya gara-gara ini, bukan gara-gara saya punya kitab Ihya,
bukan gara-gara saya punya kitab Al-Wajiz, bukan gara-gara saya punya kitab Asnaful Maghrurin, bukan gara-gara kitab Al-Mabsut dan lain sebagainya. Ini Imam Ghazali bukan, tapi gara-gara satu hal kebaikan yang pernah dilakukan tanpa meremehkannya, sehingga itulah yang Allah muliakan lantaran